Recording in progress. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada acara Career Hack berbentuk talk show pada malam hari ini dengan tema keluar dari jebakan karir dengan kerja underpaid gitu ya. Ini isu yang mungkin cukup hangat belakangan dan sering diangkat oleh beberapa akun di Twitter maupun di Instagram gitu. Nah, malam hari ini sudah hadir bersama kita Bang Riyad Rifandi, salah satu co-founder dari Pacman sekaligus sebagai CTO di Pacman AI dan di Valence Consulting. Gitu. Halo, Bang Riyad, apakah malam hari ini sudah bisa bergabung dengan kita? Tes. Halo. Halo Bang Habib. Oke. Rasa jelas nggak? Masuk dan clear sih di saya. Kalau dari teman-teman, kalau ada suara yang kurang jelas, nanti silakan disampaikan ke kita. Nanti kita coba betulkan gitu apabila suaranya kurang jelas di bagian kitanya. Oke, kita mungkin masuk ke sesi pertama terlebih dahulu untuk agenda kita pada malam hari ini apa saja gitu ya. Sebelum kita mulai atau masuk ke topik utamanya. Pertama ada opening singkat, openingnya tidak banyak, kemudian ada nanti pengenalan terkait Pacman-nya sendiri. Terus sebelum masuk ke main topik discussion-nya, kita nanti akan ada brief-nya terlebih dahulu, kita coba kasih konteks gitu ya. Kenapa akhirnya kita mengangkat isu ini buat teman-teman gitu. Terus nanti baru ada closing statement. Ini mungkin kebalik ya, nanti ada Q&A terlebih dahulu. Teman-teman tentunya bisa tanya jawab juga dengan Bang Riyad Rifandi. Nanti silakan disiapkan pertanyaannya, baik yang mau open mic secara langsung, nanti kita berikan aksesnya, ataupun nanti yang mau bertanya via Slido, nanti kita coba sediakan juga by text gitu, sehingga cukup fleksibel untuk teman-teman yang pengen curhat ataupun pengen memberikan bahan diskusi tambahan untuk kita pada malam hari ini gitu. Nah, namun ini ada beberapa aturan ya agar diskusi kita pada malam hari ini berjalan dengan baik gitu. Pertama, untuk peserta memang tidak kita perkenankan untuk open mic ini demi mencegah apabila ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Misal kepencet unmute tapi tidak ada maksud untuk bertanya, ataupun ada mungkin beberapa oknum yang ingin mengganggu proses jalannya acara gitu. Nah, ini kita coba hentikan dengan membatasi orang-orang yang mau bertanya nanti berdasarkan tunjuk tangan gitu. Nanti teman-teman bisa raise hand jika ingin bertanya atau memberikan masukan atau bahan diskusi tambahan ke kita pada malam hari ini. Dan yang terakhir, untuk semua pertanyaan dan pesan yang masuk, mohon hindari kata-kata yang bersifat rasisme, kemudian yang berbau diskriminasi dan lain-lainnya. Jika itu ditemukan di acara kita pada malam hari ini, mungkin akan kita keluarkan gitu, biar acara atau jalannya diskusi kita tetap kondusif pada malam hari ini gitu. Nah, pertama sebelum memperkenalkan Pacman, saya lupa memperkenalkan diri. Tadi saya Habibi dari tim Pacman AI juga gitu. Dan nanti pada malam hari ini sebagai host sekaligus moderator untuk memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini gitu. Kemudian untuk saya ingatkan ulang, apabila nanti ada suara atau hal-hal yang kurang jelas dari penyampaian moderator ataupun dari speakernya, nanti silakan disampaikan aja via kolom chat gitu. Nah, pertama mungkin kita sedikit kenalkan ya Pacman AI, biar teman-teman juga tahu siapa sih Pacman yang udah ngadain jalannya diskusi kita malam hari ini gitu. Pertama, Pacman AI itu di bawah naungan PT Algoritma Cerdas Indonesia. Kita start di tahun 2017 lalu sebagai research startup yang berfokus pada implementasi dan pengembangan machine learning gitu. Namun sejauh ini atau sudah di tahun 2024 ini kita ada 2 unit service. Pertama ada Valence Consulting yang menyediakan end-to-end consulting service
untuk corporate yang ingin membangun machine learning model di perusahaannya mereka gitu, atau menerapkan machine learning di perusahaannya mereka. Yang kedua, ini ada Pacman Academy, kita menyediakan professional training, kemudian kita juga menyediakan talent yang berhubungan dengan data di industri gitu. Jadi selain kita menyediakan trainingnya, kita juga menyalurkan teman-teman ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan posisi-posisi di bidang data gitu. Dan ini beberapa services yang saat ini dilayani di Pacman dan Valiance. Pertama di Valiance itu ada machine learning consulting-nya, tentunya untuk corporate ya. Terus ada juga business consulting untuk rekan-rekan dari corporate yang ingin memberikan tambahan seperti butuh research gitu, butuh pengembangan perusahaan baru ataupun pengembangan produk dan lain-lain. Dan terakhir kita juga ada talent acquisition services, masih berhubungan dengan Pacman ya. Kita menyediakan talent-talent yang memiliki kualifikasi tinggi gitu untuk bekerja di perusahaan teman-teman. Dan di Pacman sendiri kita ada professional training, teman-teman mungkin juga udah kenal ya. Mungkin juga di sini ada beberapa siswa kita yang juga bergabung. Ada job preparation program dan fast skills saat ini. Kemudian di program pengenalan ada junior program gitu, dan yang lainnya ada corporate dan talent connection, terakhir private dan corporate training. Ini beberapa portofolio yang pernah dikerjakan oleh Pacman sebelumnya gitu. Ada credit scoring, ada anomaly detection, ini untuk perusahaan-perusahaan multinasional seperti mungkin kita nggak boleh sebut nama kali ya, tapi ini adalah salah satu perusahaan tembakau atau tembakau terbesar di Indonesia. Kemudian ada logistic optimization untuk salah satu perusahaan otomotif terbesar juga di Indonesia, dan untuk kementerian dan lain-lain. Sedangkan di Pacman Academy kita udah lebih dari 20.000 siswa, kemudian yang pernah kita berikan scholarship atau beasiswa sekitar 500 orang, dan yang menariknya cukup banyak profesional yang masih menarik atau menimba ilmu di Pacman gitu. Sekarang ada kurang lebih sekitar 350 kita di bidang data. Oke, itu mungkin pengenalan singkat tentang Pacman ya. Tentunya untuk tanya-tanya lebih lanjut nanti bisa di belakang ya, bisa teman-teman hubungi di WhatsApp Pacman di pacman.io di websitenya gitu. Nah sebelumnya tadi sudah sempat disampaikan juga, kalau teman-teman yang tidak mau bertanya via open mic gitu atau secara langsung, ya mungkin terkendala sibukan atau lagi kurang kondusif kondisinya gitu, bisa bertanya via Slido. Nanti teman-teman bisa join ke slido.com, kemudian input kode pagar 7100903, atau teman-teman bisa screenshot ataupun browsing langsung dari QR code yang ada di layar teman-teman. Silakan kalau mau screenshot terlebih dahulu, ataupun mau langsung di QR code, mau lihat langsung gitu di sini, nanti biar diarahkan ke slido.com gitu. Itu mungkin tidak berlama-lama ya, karena itu bukan topik utamanya. Topik utamanya kita akan coba bahas yang sudah kita sebutkan tadi. Kita akan bahas masalah pekerjaan di underpaid gitu, dan bagaimana cara keluar dari kondisi tersebut gitu. Nah, hadir bersama kita pada malam hari ini Bang Riyad Fandi gitu. Nah sebelumnya coba saya berikan konteksnya terlebih dahulu kenapa kita akhirnya mengangkat tema ini gitu. Mungkin teman-teman yang sudah bermain di sosial media mungkin tidak asing dengan meme yang ada di layar kita ini gitu. Ini ada Squidward dan Bapak Crab. Kemudian juga ada meme-meme lain gitu yang berkaitan dengan masalah kerja di underpaid gitu, di mana taraf hidup sebenarnya jauh lebih tinggi, tapi upah minimum yang diterima oleh masing-masing pekerja itu kecil atau tidak mencukupi dari gaya hidupnya gitu. Saking banyaknya ini terjadi di berbagai tempat gitu, akhirnya menjadi sesuatu yang common atau menjadi sesuatu yang biasa gitu, dan akhirnya sering disindir-sindir melalui meme ini gitu. Nah, ini mungkin beberapa meme yang bisa kita tunjukkan dan kita temukan gitu. Terus setelah coba kita buatkan clippingnya, ini ada beberapa yang mengangkat isu tersebut gitu.
ada di Quora bahkan yang menemukan ternyata profesional yang pekerjaan yang non buruh, bukan kerah biru gitu, ternyata juga masih terjadi uh, underpaid gitu, masih masih terjadi yang seperti itu gitu. Beberapa poin rangkuman kita, pertama, sepertiga dari pekerja di Indonesia ternyata masih memiliki uh, upah mendapatkan salary di bawah upah minimum gitu, atau yang kita sebut underpaid, ataupun kalau dibandingkan industrinya gitu, dia sebenarnya punya sesuatu yang pantas digaji yang secara lebih layak gitu. Misal dia mengerjakan project atau job desk 2 orang gitu, ya harusnya gajinya 2 kali lipat, tapi mungkin beberapa malah digajinya 1 orang gitu. Itu juga disebut underpaid, selain digaji di bawah standar kelayakan hidup gitu ya. Nah, ini menjadi common dan banyak meme-meme yang mengangkat isu ini gitu. Salah satunya mungkin jokes-nya UMR Jogja gitu ya. Dan terakhir, ternyata di kalangan profesional ternyata tidak bisa menghindari ini secara langsung gitu, dan masih banyak kejadian atau masih banyak terperangkap di kondisi-kondisi seperti ini gitu. Nah, ini yang coba akan kita bahas bareng Bang Riyad Rifandi, CTO Pacman AI dan Valiance gitu. Oke, Bang Riyad Rifandi sudah siap untuk mengangkat diskusi kita pada malam hari ini? Siap, Bang Habib. Oke, siap. Untuk pertama, sebelum kita masuk ke topik diskusi, mungkin akan lebih enak dari Bang Riyad memperkenalkan ulang terkait ininya, profilnya, kemudian mungkin sudah pernah mengerjakan apa saja sebelumnya gitu, kemudian track karirnya juga mungkin bisa diceritakan secara singkat ke teman-teman semua. Silakan, Oke, Bang. oke. Terima kasih, Bang Habib. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Riyad. Saya CTO dari Pacman/Valiance. Keren. Oke. Nah, saya sendiri sebenarnya udah di bidang IT ya, di software, di data engineering, di machine learning itu sekitar 10 tahun sekarang. Jadi saya pertama kali ngerjain project sekitar 2012, lalu mulai bekerja profesional sekitar 2014. Sampai sekarang ya masih ngoding dan deploy barang ke production gitu. Nah, kalau pengalaman saya sih pengalaman project ya yang sudah dikerjakan bareng Valiance itu lumayan banyak ya. Valiance slash Pacman. Mulai dari kita pernah bikin anomaly detection untuk perusahaan rokok, lalu kita pernah bikin credit scoring, kita pernah bikin knowledge graph, kita pernah bikin apa lagi ya, data warehouse, data integration system, segala macam gitu. Nah, dan biasanya hal yang kita kerjakan itu durasi pengerjaannya lumayan lama, jadi proyeknya bisa sampai setahun. Jadi makanya dalam jumlah proyek yang kita kerjakan bukan puluhan, karena satu proyek itu pengerjaannya sendiri panjang gitu. Nah, yang sering saya lihat selama mengerjakan proyek, hal yang penting untuk dipertimbangkan, ini bahkan termasuk untuk teman-teman nanti ya, kalau misalnya memang geser ke bidang data gitu, proyek ini kenapa perlu ada sih gitu. Itu kayak pertanyaan besar yang perlu teman-teman pahami saat akan mengerjakan proyek atau mengerjakan apapun di bidang apapun gitu. Kenapa barang ini perlu ada? Kalau ada pengaruhnya apa? Lalu akan dipakai seperti apa gitu. Apapun pekerjaannya ya, saya rasa akarnya teman-teman perlu bisa menjawab itu dulu agar pekerjaan yang teman-teman lakukan itu memang tepat guna gitu, memang bermanfaat akhirnya. Apa sana ya? Ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi di Pacman dan Valiance kita juga mungkin kalau cerita sejarah teman-teman bakal ngelihat banyak project data yang gagal, project data science dan machine learning yang gagal gitu. Banyak faktornya, tapi salah satu yang sering saya temui di Indonesia itu proyeknya mungkin tidak terdefinisi dengan baik ya. Jadi tadi lagi, emang barang ini, pekerjaan ini kenapa perlu ada? Dampaknya pada bisnis apaan? Kayak gitu. Gitu, Bang Habib. Oke, siap.
Terima kasih Bang Riyad. Jadi sudah lebih dari 10 tahun ya di industri ini berarti gitu ya. Itu nanti secara singkat untuk background dari Bang Riyadnya langsung ya. Tadi cerita langsung dari beliau. Kita sebelum masuk ke diskusinya, kita mungkin berikan konteksnya dulu dengan pertanyaan pertama gitu. Sebenarnya apa selama 10 tahun belakangan gitu ya Bang ya, udah cukup panjang perjalanan karirnya gitu. Mungkin udah mengalami asam garamnya juga gitu, pernah di apa tadi di mahasiswa, di intern gitu, mungkin pernah mengalami kondisi ya diberi salary mungkin kurang layak juga gitu. Nah, sebenarnya eh, bisa apa yang menjadi definisi sih sebenarnya karir dan job? Apakah dua hal ini dua hal yang sama atau sebenarnya dua hal yang berbeda gitu? Dan apa yang menyebabkan ketidakmerataan atau ketidaksamaan antara pekerja satu dengan pekerja yang lain gitu? Mungkin bisa jadi mulainya startnya sama gitu ya, sama-sama mungkin lulusan 2015 atau 2017 gitu, tapi di akhirnya ada yang stuck karirnya, kemudian ada yang di situ-situ aja gitu, tapi di lain sisi ada yang mendapatkan posisi yang jauh lebih tinggi, misal di level manajerial yang jauh lebih cepat gitu, dan lain-lainnya. Mungkin bisa di scoping dulu bagian ini, Bang. Oke, kita start dari definisi ya, karir versus job. Ini saya nggak tahu definisinya diterima semua orang apa enggak gitu. Tapi kalau saya rasa sih karir itu adalah sequence pekerjaan, sequence tanggung jawab yang kita selesaikan gitu. Sementara job adalah pekerjaan ya, hal yang kita lakukan saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang kerjaannya bikin, saya nggak tahu, misalnya jadi tukang asah pisau gitu di perusahaan A, lalu pindah ke perusahaan B masih jadi tukang asah pisau, jenis pisaunya sama, pindah ke perusahaan C kayak gitu lagi gitu. Iya, dari sisi job mungkin teman-teman perusahaannya pindah, tapi apakah dari sisi karir teman-teman ada peningkatan? Itu kalau saya rasa sih enggak ya gitu. Jadi di sana pembedanya antara karir dan job. Kalau misalnya teman-teman sekarang eh, jadi tukang asah pisau di perusahaan A, lalu pindah ke perusahaan B jadi tukang bikin pisau, lalu ke C jadi tukang bikin kapak gitu. Ya, secara karir ada progresinya. Bisa naik, bisa turun, tapi ada perubahan dari eh, besar tanggung jawab serta jenis pekerjaan yang teman-teman selesaikan gitu. Itu soal karir dan pekerjaan. Nah, kalau saya sendiri dari awal sebenarnya saya stick dengan karir di bidang IT gitu. Eh, Tadi dari zaman freelance itu saya freelance di bidang IT, eh, mulai dari apa ya, ya jadi web developer dan lain-lain, sampai sekarang ya tetap masih di bidang IT, lebih dekat ke data engineering serta ML engineering gitu. Nah, sepanjang karir ini saya punya banyak job gitu. Dan tadi dari sisi remunerasi, dari sisi gaji, gajinya ya berubah-berubah gitu. Ada ada pekerjaan, ya saya sempat di pekerjaan yang tanggung jawabnya ada di bawah gajinya. Ada saya sempat di pekerjaan yang tanggung jawabnya di atas dari gajinya gitu. Saya sempat di pekerjaan yang ya di awal-awal ya dulu banget, bahkan jokes soal UMR Jogja tadi atau dibayar di bawah UMR itu saya sempat ngerasain gitu. Tapi sebenarnya dari sisi karir saya stick dengan karir di bidang IT gitu. Apa dengan masing-masing kendala di setiap posisinya ya tadi ya, gitu. Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa timpang mungkin ya? Kenapa ini bisa timpang? Yang tadi sebelum eh, diskusi ini saya sempat kepikiran gitu. Eh, apa ya? Ketimpangan itu kan sebenarnya bukan nol atau satu ya, bukan timpang atau tidak timpang gitu. Tapi saya nggak tahu misalnya teman-teman mau patokannya adalah nilai tengah, seberapa eh, saya nggak bisa ya setidaknya dengan apa ya, tebak-tebakan cepat aja, seberapa jauh
gaji teman-teman dari kebanyakan orang di industri yang sama? Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa jauh gaji teman-teman dari kebanyakan industri gitu. Jadi timpangnya dengan yang mana dulu? Timpangnya di dalam perusahaan, di dalam industri, atau antar industri? Itu akan jadi bahasan yang berbeda gitu. Nah, kalau misalnya tanggung jawabnya timpangnya di dalam perusahaan, ya mungkin teman-teman tanggung jawabnya di sana kekecilan atau perusahaannya memang standar gajinya seperti itu gitu. Eh enggak, kalau eh, sorry, kalau timpangnya di dalam perusahaan ya mungkin teman-teman negonya kurang bagus di awal gitu. Tapi kalau timpangnya di dalam industri ya mungkin di antara perusahaan dan A dan B standar gajinya berbeda atau tanggung jawabnya berbeda gitu. Tapi kalau sudah timpang antar industri ya mungkin memang industri yang tempatnya teman-teman sekarang ini lagi kurang bagus. Makanya lebih rendah dibandingkan industri kebanyakan gitu sih. Jadi eh, tergantung timpangnya dengan siapa sih kalau menurut saya. Oke, siap, siap. Berarti tadi juga banyak ini ya, banyak sisi ya atau banyak faktor yang menentukan gitu. Pertama tadi mungkin Bang Riyad juga cerita ternyata dari tiap industri itu bisa membedakan, setiap kemampuan perusahaan bisa membedakan gitu, dan setiap tanggung jawab, ya, cakupan tanggung jawab ya, itu juga ternyata membedakan gitu. Dan mungkin sedikit ininya ringkasannya, karir itu sesuatu yang terus berkembang gitu, sedangkan job itu mungkin sesuatu yang teman-teman lakukan setiap harinya gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan keduanya, Bang. Setelah ini kita ini ya untuk underpaid tadi, untuk kondisi underpaid gitu ya, ada dua hal. Pertama, kita di gaji di bawah upah minimum atau mendapatkan remunerasi di bawah upah minimum, dan yang kedua kita pekerjaannya jauh lebih banyak atau dari sisi apa tanggung jawabnya lebih banyak, tapi tetap diberikan gajinya satu orang gitu. Dan terakhir tadi masalah perbedaan industri sama perusahaan. Sebenarnya apa saja yang menjadi ini basis penilaian kita kalau untuk menyimpulkan kita ini apakah underpaid atau sebenarnya overpaid gitu, atau wajar-wajar saja gitu? Apa faktor-faktornya untuk ini menentukan ini, Bang? Oh, oke. Yang gampang dulu kali. Kalau overpaid, kalau overpaid sih kadang kita suka nggak sadar ya. Jadi merasa, oh ya udah nggak apa-apa kok gaji segini, hidup senang-senang aja gitu. Kalau dibayar normal juga kayaknya cenderung aman. Kecuali kalau misalnya udah masalahnya eh, ternyata gaji segitu nggak memenuhi kebutuhan teman-teman gitu. Ya, mau berapapun gajinya, ya kalau ternyata emang posisinya di generasi sandwich ya pasti gaji gede juga kegerus gitu ya. Itu itu realita yang dialami apa ya banyak orang yang saya kenal sekarang. Dan ini kayaknya udah bukan bukan masalah karir lagi, itu masalah sosial mungkin. Itu di luar skill set saya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat diskusinya orang social scientist lah kalau masalah sandwich generation gitu. Nah, tapi di luar itu, kalau misalnya case yang dibilang sama Bang Habib tadi, di bawah UMR itu jelas melanggar aturan ya sebenarnya. Ya perusahaan banyak sih cara ngakalin biar gaji yang keluar itu kecil, karena ngaruh ke nilai pajak yang harus dibayar perusahaan, karena biasanya pajak penghasilan itu dibagi antara perusahaan dengan individu. Kenapa kita ngomongin pajak ya udah. Uh, jadi tadi pertama, kalau misalnya di bawah UMR juga masalah besar, karena itu harusnya ilegal gitu. Nah selanjutnya, kalau misalnya gaji kita di atas UMR, tapi kita ada pertanyaan mengganjal, kita underpaid apa enggak gitu. Nah balik lagi, kalau teman-teman bisa pakai kungfu di Google gitu buat nyari informasi. Kira-kira di tadi ya di perusahaan yang sama atau di perusahaan yang berbeda, industri yang sama, gaji kita itu ada di tingkatan mana? Karena situs kayak apa ya, Glassdoor ya,
Glassdoor itu udah menyediakan informasi soal rentang gaji yang make sense gitu. Jadi teman-teman patokannya jangan mentok kanan. Biasanya mentok kanan itu outlier-nya gitu. Ada nggak junior software engineer yang dibayarnya 25 juta? Ya bisa aja ada gitu. Tapi teman-teman nanti bisa lihat di Glassdoor kira-kira tebelnya di mana, yang banyaknya angka itu di mana. Apakah misalnya di 7 juta sampai 8 juta atau di 15 juta sampai 16 juta gitu. Jadi kalau buat assessment saya rasa ke median ya, ke nilai tengahnya ada di mana, bukan ke rata kanannya gitu. Nah, tadi itu cara pertama. Cara kedua adalah ya mungkin bisa nanya sama teman-temannya gajinya berapa, tapi ini saya rasa agak sensitif gitu. Jadi nggak semua orang mau jawab. Yang ketiga adalah mungkin teman-teman bisa evaluasi apa ya? Teman-teman bisa evaluasi kenaikan gaji teman-teman dalam beberapa tahun terakhir. Kalau kalau misalnya nilainya cuma sebesar inflasi gitu. Inflasi berapa sih? 5% ya kalau nggak salah. Itu ya kemungkinan eh, makin lama nilai gaji teman-teman itu makin rendah gitu. Gimana tuh Bang Habib penjelasannya? Jadi makin lama nilai uang yang teman-teman dapat itu makin kecil. Jadi ya makin lama makin underpaid meskipun di atas kertas gajinya naik gitu ya. Nah, eh, tapi ya balik lagi, kalau misalnya saya sih diajarin sama orang tua dulu ya, ada gaji berapa dicukup-cukupin gitu. Nah, gini sih, gitu sih. Jadi mungkin memang underpaid, tapi kalau mungkin realitanya underpaid, tapi kalau misalnya rasanya sudah cukup, ya udah nggak apa-apa gitu. Ada juga teman saya yang gajinya gede banget, relatif ya di startup puluhan juta lah. Tapi setelah realitanya dia mengerjakan pekerjaan 5 orang gitu. Jadi anggap ada 5 tim, yang 4 kepalanya dipangkas, semuanya masuk ke dia. Jadi otomatis dia nge-handle pekerjaan 5 tim gitu kan ya. Hitungan hitungan gampangnya gitu. Meskipun gajinya gede, tapi dia merasa itu underpaid dan melelahkan, ya udah dia resign. Itu kembali ke pribadi masing-masing juga gitu. Oke, siap-siap. Karena ada itu juga ya. Mungkin itu juga sempat viral belakangan ini terkait apa namanya, di mana gaji naik gitu, tapi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan standar hidup juga sebenarnya lebih tinggi gitu. Menarik juga. Itu tapi di luar bahan konteks diskusi kita ya. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin menambahkannya, nanti mungkin silakan aja bergabung dengan kita gitu. Ini jangan lupa teman-teman bisa ini ke Slido untuk teman-teman yang mau bertanya lagi via kolom chat gitu. Nanti bisa ke slido.com, kemudian nanti masukkan kode pagar 7100903 gitu. Atau kalau teman-teman yang mau raise hand atau yang mau bertanya secara langsung gitu ya, silakan raise hand aja, nanti kita berikan akses open mic-nya gitu. Nah, sebelum kita buka slide-nya, Bang Red, ini ada pertanyaan terakhir untuk bahan diskusi awal kita pada malam hari ini gitu. Nah, jika itu sudah terjadi, kita tahu gitu bahwa kondisi kita sebenarnya underpaid nih gitu. Lalu langkah apa saja yang harus kita lakukan agar kita keluar dari jebakan itu gitu? Oke, ini pertanyaan paling serem nih kayaknya. Saya takut. Ya, lagi-lagi teman-teman ini tolong diingat, ini kan opini saya ya, belum tentu realitanya akhirnya bakal apa ya, garisnya lurus gitu. Karena ya kalau misalnya kita lihat chart karir juga, karir itu naik turun. Saat ini kita di bawah, belum tentu kita akan di bawah terus ya. Tapi yang jadi masalah adalah kapan kita memutuskan bahwa ini udah di bawah banget nih, kita harus mengambil tindakan besar. Nah, ini sebenarnya kalau saya rasa sih ya pasti ada unsur kalkulasi di sana, tapi part besarnya adalah leap of faith juga. Kalau teman-teman udah yakin, oh saya underpaid di sini bermasalah, waktunya pindah, ya itu nggak ada yang bisa menjamin keputusan teman-teman benar gitu. Tapi kalau teman-teman stay juga nggak ada yang bisa menjamin kondisi akan lebih baik. Ya, jadi gitu realitanya. Nah,
Tapi kalau dari pandangan saya, kalau teman-teman merasa underpaid, kira-kira harus ngapain gitu. Eh, Balik lagi ke apa ya, pembagian saya tadi. Yang pertama, kalau teman-teman underpaid di dalam perusahaan, jadi software engineer, jangan software engineer, kita ceritanya bukan software. Misalnya teman-teman tim sales gitu di perusahaan A, nggak sengaja dengar ternyata tim sales divisi lain di perusahaan yang sama gajinya lebih gede, 1,5 kali lipat. Ya, cara paling langkah awalnya adalah mungkin yang pertama refleksi diri dulu. Ya, emang bedanya saya dengan orang yang digaji 1,5 kali tadi apa? Lalu bedanya pekerjaan saya dengan pekerjaan orang yang tadi itu apa? Kalau ternyata eh, apa ya, teman-teman ngerasa worth-nya diri juga di atas itu 1,5 kali, ya minta naik gaji gitu. Itu saya rasa langkah pertama gitu. Nah, eh, dari sana mungkin balik ke perusahaan ya akan ngasih atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak dikasih, ya teman-teman bisa eh, misalnya nyari kerjaan yang sejenis di perusahaan lain gitu, di tempat yang lain. Misalnya jadi sales, apply jadi sales di tempat lain gitu. Nah, eh, hal yang unik yang sering saya temui adalah apakah kalau misalnya kita dapat pekerjaan di tempat B, lalu perusahaan kita saat ini, perusahaan A-nya nge-counter dengan gaji yang sama, perlu nggak kira-kira kita stay atau sebaiknya kita pindah gitu. Ternyata yang cukup jadi konsensus saya rasa ya, ini bukan survei beneran ya, tapi yang cukup saya sering lihat jadi konsensus adalah jangan stay, pindah aja gitu. Karena apa ya, eh, di banyak tempat yang sering kejadian adalah orang yang udah di counter lalu stay itu lama-lama dicari penggantinya gitu. Tapi lagi-lagi ini case by case. Tapi kalau dari cerita yang saya sering dengar biasanya kayak gitu. Jadi perusahaan itu nge-counter itu adalah buying time untuk mencari pengganti. Mungkin kayak gitu ya. Itu kalau misalnya di posisi yang sama. Tapi kalau misalnya ternyata industrinya yang bermasalah gitu, bukan industrinya, misalnya karirnya nggak jelas gitu. Kayak tadi jadi tukang pisau nggak tahu setelah ngasah pisau mau jadi apa lagi. Ya mungkin teman-teman harus cari karir yang baru gitu, switch karir. Uh, nah kalau kayak gini ini lebih tricky lagi karena teman-teman perlu mencari tahu kira-kira karir apa yang dalam jangka panjang uh, potensial untuk menjadi baik gitu. Tapi jangka panjang ya, nggak mungkin teman-teman di karir yang sekarang terus pindah, tahu-tahu langsung akselerasi dengan cepat sampai ngebalap semua orang. Ya bisa tapi langka karena teman-teman pasti struggle dari bawah dulu di posisi karir sebelahnya. Jadi lagi-lagi kata kuncinya kalau mau switch karir adalah nggak bisa berharap solusi cepat langsung instan kaya gitu. Emang ini hal yang perlu jangka panjang untuk diselesaikan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah yakin dengan uh, karir baru yang akan dituju, jangan langsung terjun juga, karena bahaya. Teman-teman more likely masih nol di sana. Jadi cari komunitas, cari mentor dulu untuk mendapatkan intuisi, dapat feel sebenarnya yang dilakukan orang-orang di bidang ini seperti apa dan karirnya ke depannya akan seperti apa gitu. Nggak apa-apa lakukan hal ini cukup lama gitu karena pasti banyak hal-hal tersembunyi tersembunyi di industri yang teman-teman dari luar nggak bisa lihat gitu. Nah karena itu uh, proses transisi ini ya butuh waktu panjang, sementara ya terima dulu aja apapun pekerjaan teman-teman sekarang. Jangan sampai karena ingin pindah karir teman-teman bulan depan nggak makan gitu. Uh, nah Jadi dan selama proses persiapan pindah karir itu, teman-teman ya perlu komitmen waktu untuk belajar, untuk
mencoba hands on, atau mungkin nyari teman yang udah ngerti, tanya-tanya, coba ikut-ikutan project kalau memang udah punya basicnya. Siapa tahu ya kan bisa nyari di LinkedIn gitu. Ada teman kuliah yang sudah di bidang yang sana, terus tanya-tanya dulu aja gitu. Memang nggak selalu dapet, tapi arahnya ke situ. Siap-siap buat pindah, tapi keep yang lama dulu sampai benar-benar eh, apa ya aman untuk pindah. Ya beda cerita sih kalau teman-teman punya safety net, duit warisan buat 5 tahun nggak kerja nggak masalah gitu ya, mungkin silakan pindah-pindah aja gitu. Gitu sih. Mungkin ada tambahan dari Mas Adit ya. Oke, oke, siap. Thank you Bang Riyad. Tadi itu ya teman-teman perlu di-assess lagi teman-teman, proses untuk transisi karirnya jangan juga terburu-buru gitu ya. Perlu dipersiapkan dan dikalkulasikan gitu untuk industri yang ingin dituju. Kemudian kalau mau coba negosiasi dulu dengan yang sekarang silakan gitu. Tapi jangan lupa upgrade dulu skills-nya biar nanti di proses bergain position dengan HR mungkin gitu ya, nanti ada hal yang bisa dibawa gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung nembak, oh gaji si A segitu gitu, tapi gaji saya kok segini gitu. Jangan-jangan si A tadi seperti yang sudah dijelaskan Bang Riyad, punya skills yang tidak kita miliki atau belum kita miliki sejauh ini gitu. Nah, ini di kolom chat ada Mas Adit yang juga mungkin mau menambahkan katanya ya. Kalau dari Mas Adit mau menambahkan, silakan aja bergabung dengan kita di diskusi kita malam hari ini, Mas Oke, Adit. oke. Ya, kedengeran ya Bib, sekarang? Kedengeran? Aman? Ya, masuk sip. Oke, sip. Ya. Tadi kan masalah karir stuck ya. Sebenarnya definisi karir stuck tuh kalau tadi dari kan ada yang salary, ada yang dari pekerjaan kompleksitas ya. Ini juga sih Bib, sebenarnya masalah unmatched skill dari pekerjaan ya gitu. Misalnya ya gitu. Misalnya ini juga yang kejadian di beberapa teman-teman yang engineer sih kejadiannya ya. Nanti mungkin ada beberapa lainnya yang teman-teman yang punya apa kemampuan yang lebih gitu terus ngerasa kok karir gue di sini doang gitu. Jadi yang kita lihat kita kan ada siswa-siswa kita banyak yang ada beberapa ya, dan banyak sih mungkin 2 sampai 3 orang yang udah lulus dokter ya, sarjana kedokteran tapi nggak diterusin ke dokter terus ada beberapa juga yang lagi di oil and gas habis itu cabut gitu. Ada beberapa yang di manufaktur. Salah satunya sebenarnya yang karirnya stuck yang nggak kerasa adalah ini sih. Kemampuan kita tinggi tapi kita kerjaannya tidak teknis gitu ya. Nah ini contohnya ya. Contohnya adalah kalau misalnya lo lulusan sekarang adalah dari teknik mesin gitu, teknik mesin dari kampus non PTN misalnya gitu ya. Misalnya dari Atmajaya Jogja misalnya gitu. Kemampuan matematika lo baik gitu. Kemampuan matematika lo baik, bagus, terus mungkin lo udah bisa coding MATLAB gitu. Terus udah bisa bikin model beberapa deskripsi gitu ya. Tapi seharusnya stuck karena masuk industri misalnya jadi engineer di perusahaan pupuk misalnya di pupuk mana gitu ya. Nah itu sebenarnya juga menurut gue kalau karir progresnya kalau misalnya dia di pupuk misalnya mungkin nggak se eksponensial di data gitu ya. Kalau di data lu mungkin kalau dengan kemampuan matematika terus habis itu ngoding MATLAB nanti di upgrade ke Python gitu ya. Terus bisa kemampuan komunikasi, pemahaman dari bisnis gitu ya. Lu bisa punya salary yang lebih baik karir progresnya. Maksudnya karir progres tuh gue mikirnya adalah ada satu grafik yang garisnya cepat naik gitu, ada yang lebih linear gitu. Ya, kalau yang garisnya naik mungkin kayak lagi COVID lagi parah gitu ya dulu ya. Dulu COVID lagi parah kan naiknya cepat gitu ya. Ada lagi yang linear. Dengan kemampuan skill matematika gitu ya, logika, terus modeling, coding, tapi di industri yang kurang bertumbuh, ya akhirnya salary-nya stuck. Itu soalnya kejadian dari siswa-siswa kita ya. Ini kita cuma nge-reverse balik kejadian dari teman-teman siswa yang di sini. Ada yang terus pertanyaan adalah, lah Dit, tapi kan nggak semua orang punya kemampuan matematika, logika, coding segala macam. Ya iya benar. Tapi sebenarnya banyak yang juga stuck misalnya juga dari backgroundnya stuck. Makanya kita nggak pernah bilang kalau lo harus dari kampus bagus, lo harus dari jurusan bagus biar dapat kerjaan bagus.
Tapi ada beberapa yang stucknya adalah, misalnya, kemampuan matematikanya lagi SMA nih ya, SMA, itu bagus. Terus dia ngambil jurusan sejarah. Karena ada ya, siswa kita yang dari jurusan sejarah jadi data scientist gitu misalnya. Ya, ternyata pas lagi belajar matematika lagi untuk jadi data science, itu baik-baik aja gitu. Masih bisa ngejar, masih masih bisa bagus, masih bisa performing. Ujung-ujungnya ya bisa jadi data scientist gitu. Atau dari jurusan yang beneran yang tidak terpikirkan. Kemarin ada siswa kita yang eh, kemampuan matematikanya bagus, logikanya bagus, inisiatifnya bagus, namun jurusannya tuh sangat yang paling satu paling tidak nyambung adalah jurusan agama Islam. Terus kuliahnya di Kairo, Bib. Itu lo mungkin inget ya, ada yang kuliah di Kairo kan ya. Terus orang ini kan sebenarnya nggak punya kemampuan matematika dan ngoding dan lain-lain kan. Pada saat dia kuliah gitu. Tapi pas lagi di SMA sebenarnya dia punya kemampuan itu. Itu. Nah, yang mau gue tarik adalah sebenarnya eh kadang-kadang lo kena trap-trap tadi ya, jebakan-jebakan tadi yang ini yang bisa jadi trapnya adalah jurusannya kurang apa kurang marketable ya ini bahasanya ya, kurang bisa masuk ke industri gitu ya, atau kampusnya kurang bonafit misalnya, terus habis itu kena sensor kalau di industri yang sangat suka menyensor kampus ya. Tapi kalau di industri tech nggak ada yang mikirin tuh kampusnya dari mana gitu ya. Terus ada juga yang jurusan dari Tata Boga gitu ya kemarin ya, dari Tata Boga terus habis itu jadi data scientist di karena lulusan Pekmen gitu, jadi data scientist di perusahaan Jerman gitu, remote dari Indonesia, itu juga memungkinkan. Jadi maksud gue sekarang mungkin teman-teman bisa bercermin gitu ya. Sebenarnya kemampuan matematika gue cukup baik nggak sih? Nggak usah stellar ya. Stellar kan kayak kalian jadi anak olimpiade segala macam. Kita nggak nanya anak olimpiade gitu. Apakah kemampuan matematika teman-teman cukup baik? Bahasa Inggris teman-teman cukup baik? Mungkin teman-teman sebenarnya pearl in the mud gitu ya, apa mutiara di lumpur gitu ya. Yang sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngambil sesuatu yang lebih teknis dan masuk industri yang lebih baik, itu malah bisa bersinar gitu. Karena teman-teman gue kalau yang kayak ya mereka curhat kayak, dit gue teknik sipil gaji gue begini gini gini gini, gini gitu, susah naiknya gitu ya, industrinya susah gitu. Tapi apakah lebih sama-sama matematisnya, sama matematisnya gitu. Dit nih gue kerja di apa di farmasi gitu, terus ngelakuin A B C D E ada ya sama teknis juga gitu. Tapi kan kalau mau berkarir yang di situ bisa, tapi salary progress ya mungkin yang karir di situ ya, salary progressnya nggak bakalan lebih cepat dibandingkan misalnya di data gitu. Nah, namun memang di data pasti butuh komitmen ya. Menurut gue satu hal yang bisa bisa keluar, gimana caranya keluar dari trap ini adalah komitmen belajar. Kalau menurut gue, kalau lu lulus SMA nggak nyontek ujian nasional, harusnya matematika lu cukup untuk buat belajar machine learning, menurut gue ya. Terus, tapi yang membuat orang itu berhasil dan tidak berhasil dari sisi Pacman, ya Pacman juga ada kok yang nggak berhasil gitu, yang tidak lulus, tidak selesai. Ini jujur ya kita dari yang lulus 50% lulus gitu, 50% yang lagi nggak lulus, selesai gitu aja, maksudnya nggak diterusin. Yang dari yang lulus itu ada yang nyari kerja gitu, sekitar 50%-nya lagi, jadi 25% ya. 25% nyari kerja, dari 25% itu sekitar 80% itu apa bisa kerja di industri data. Namun, nah bedanya kalau misalnya dikomparasi sama bootcamp lain, Pacman itu kebanyakan orangnya sudah kerja di data gitu. Jadi kalau misalnya kalau bootcamp lain kan orang-orang banyak kan dari industrinya bukan data. Di kita ada yang banyak yang di data. Jadi kita nggak bisa ngeklaim apakah Habib dari data science jadi data scientist lagi setelah Pacman itu efek dari Pacman nggak ya? Itu bukan sesuatu yang bisa diklaim kan ya? Gitu. Nah, gimana caranya sekarang berhasil dari orang-orang yang akhirnya tadi berhasil lulus, berhasil mau apply kerja dan akhirnya berhasil masuk ke industri gitu. Menurut gue satu parameter yang paling kuat yaitu komitmen gitu. Jadi gue nggak bilangnya di sini, kita di sini nggak jualan ini teman-teman apa, ada nggak jualan uang di depan mata gitu ya. Maksudnya kita nggak mau teman-teman ngasih kita uang, habis itu teman-teman nggak berhasil gitu. Enggak, tapi kita ada risikonya juga. Risikonya adalah teman-teman harus punya komitmen untuk belajar sampai selesai, gitu ya. Yang belajar sampai selesai dan akhirnya bisa kerja itu banyak. Nah, sekarang pertanyaan adalah, ya komitmen ini gimana cara ngebangun ya? Ya tadi salah satunya adalah beneran ngasih waktu, beneran ngasih apa
beneran bikin habit untuk belajar setiap hari, misalnya kayak 2 jam 3 jam gitu cukup menurut gue. Terus nanti pas lagi weekend 4 jam, dan itu harus dilakuin. Gue dulu ngelakuin itu. Dulu gue udah ceritakan ya. Gue dulu 4 sampai 6 jam setiap hari belajar data setiap hari, lagi 3 tahun pertama gue di data. Jadi menurut gue belajar data itu susah, iya. Gue tidak menggampangkan ya. Tapi kemampuannya cukup nggak untuk belajar dari SMA? Cukup untuk bisa belajar. Apakah susah? Menurut gue ya. Gue nggak bohong. Tapi kalau misalnya dia selesai dan akhirnya bagus hasilnya, misalnya pas hasilnya setelah lulus dan beneran paham, itu perusahaan nyari gitu. Jadi masalahnya sebenarnya sekarang cuma komitmen doang gitu. Jadi kalau teman-teman, kita nggak bilang kayak masuk bootcamp Pacman nanti bakalan sukses tajir melintir. Kita nggak, kita bilang masuk Pacman, ayo usaha bareng-bareng, kita belajar, kita bikin portofolio bareng, kalian tanyain tesnya dan lain-lain segala macam, cobain exercise yang ada sama mentor gitu ya di JPP Max gitu, bareng sama Riyad, bareng sama gue gitu ya. Terus kalian kerjain semuanya gitu. Kalau kalian bisa ngerjain itu, kita bisa progres dari waktu ke waktu, bisa bisa baik kondisinya. Namun kalau nggak ngerti, itu juga bisa nanyain juga ke mentor-mentor kita gitu ya. Jadi bukan berarti kalian harus terus performing ya. Kalau lagi nggak perform, kalian juga bisa nanya. Jadi yang paling ngefek untuk akhirnya bisa berhasil dan akhirnya keluar dari trap, menurut gue adalah komitmen untuk teman-teman untuk belajar. Nah, ini ada daily mentor data analytics gitu. Jadi kalau silakan teman-teman kalau mau nanya lagi, mungkin gue balikin ke Riyad. Jadi menurut gue karir trap itu juga bisa jadi karena skill trap ya Pak. Karirnya masuk trap gara-gara tapi skillnya dia bagus gitu ya. Dan definisi kayak dia masih bagus tuh menurut gue adalah kalau kalian masih, ya setidaknya ujian nasional kalian paham dan tidak nyontek lah gitu ya. Gitu sih. Menurut gue solusinya adalah komitmen belajar sih. Itu. Oke, thank you banget Mas Adit. Dan itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Riyad dan Mas Adit ya, teman-teman semua. Untuk keluar dari jebakan karir itu atau jebakan kondisi underpaid, teman-teman harus punya komitmen terlebih dahulu gitu. Entah salah satunya dengan cara upgrade skills tadi seperti yang diceritakan oleh Mas Adit, ataupun melalui evaluasi awal gitu yang tadi disebutkan oleh Bang Riyad gitu. Nah, ini kita untuk diskusi utamanya, untuk bahan pengantar, kita sudah cukup, teman-teman. Jadi kalau ada yang mau raise hand, itu silakan aja. Namun sebelum itu kita coba buka ini kita dulu. Kita coba buka slide kita dulu. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke. Hmm. Halo, halo. Bang Riyad masih bergabung? Hadir. Oke, sorry, tadi ke mute. Ini ada salah satu pertanyaan yang masuk. Nah, ini orangnya
sudah sekitar 5 tahun sebagai sales, Bang Riyad. Kemudian saat ini masih di posisi senior di salesnya, namun ada ketertarikan untuk switch karir gitu dari sales ke bidang data, karena dari data-data yang beliau lihat kayaknya potensial untuk jadi sales analis gitu. Ini untuk proses belajar sendiri dari yang tadinya mungkin tidak ada background-nya sama sekali ke bidang data ini, misal ke data analitik gitu ya. Ini proses transisinya akan butuh waktu seperti apa dan apa saja mungkin persiapannya dengan konteks seperti ini, Bang Rian? Oke, yang pertama butuh waktu berapa lama? Yang kedua perlu persiapannya apa saja gitu ya. Oke, ini kita ngomongin secara umum dulu ya. Perlu berapa lama itu sangat tergantung pengalaman kakak yang tadi terkait data seperti apa. Jadi kalau misalnya pengalamannya adalah biasanya kalau saya ngeliat di perusahaan itu ada Excel, ada laporan gitu ya. Ada laporan penjualan sekarang bulan ini sekian. Habis itu udah sampai situ aja. Sisanya diskusi verbal, nggak ada sisi analitiknya. Laporannya juga agregasi doang ya gitu. Nah, mungkin perlu waktu lumayan ya. Kalau di Pacman kita estimasi itu 12 sampai 18 bulan waktu belajarnya. Karena banyak hal yang mesti bisa dijawab oleh orang yang akhirnya belajar data science dan belajar analitik gini. Yang pertama, apa sih sebenarnya yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh DA dan DS gitu. Yang kedua, tools apa yang digunakan oleh DA dan DS. Yang ketiga, bagaimana cara apa ilmunya, teori yang dipakai untuk melakukan analitik. Yang keempat, bagaimana menggabungkan ilmu, tools, dan background knowledge tadi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi setidaknya ada 4 komponen besar ini yang perlu dipelajari. Makanya ini bukan hal yang instan gitu. Jadi makanya di Pacman kita nargetin dalam 12 sampai 18 bulan. Oke, kakak yang tadi udah punya background knowledge-nya dari sisi bisnis. Tapi bagaimana dengan tools-nya? Bagaimana dengan landasan teorinya dan lain-lain gitu. Nah, ini yang harusnya kita kejar ya kalau misalnya kita emang pingin masuk ke analytics gitu. Terus caranya gimana? Caranya banyak sih. Ada cara gratis. Kalau misalnya teman-teman memang tahan untuk belajar mandiri dan yakin bisa belajar dengan konsisten, course yang open di luar sana banyak gitu. Soal analitik, mulai dari Python, SQL, Dataviz, semuanya itu udah ada course gratisnya. Tapi kalau misalnya teman-teman perlu hal yang lebih runut, perlu ekosistem belajar, perlu komunitas, perlu mentor, nggak ada salahnya teman-teman bisa cari mentor, atau bisa cari bootcamp, atau bisa cari komunitas ya, nggak harus Pacman, tapi mungkin teman-teman bisa juga kalau misalnya memang mau menyediakan budget, komparasi dulu bootcamp apa yang ada di Indonesia, perbandingan seperti apa, ya silakan window shopping dulu gitu. Karena dari pengalaman kita banyak siswa yang akhirnya berhasil switch karir ya. Tapi ada satu kasus yang cukup menarik, dia beda bidang, habis itu benar-benar niat belajar jadi DS, belajar sendiri setiap pulang kerja selama berbulan-bulan, tapi nggak ngerasa ngerti-ngerti. Akhirnya dan yang dipelajari itu lari kiri kanan karena yang pertama nggak ada teman buat diskusi, yang kedua nggak ada proses dan kurikulum belajar yang firm gitu. Jadi dia masuk Pacman untuk biar bisa ngerunut semua pengetahuannya tentang data science dan akhirnya ya pindah karir kayak gitu. Oke, sip. Untuk pertanyaan kedua, ini ada tips untuk switch karir untuk bikin porto yang bagus. Saya tertarik ke DA atau DS. Kira-kira porto yang bagus seperti apa? Background saya bisnis. Ini masalah portofolio, Bang. Kira-kira dari recruiter mungkin dari kacamata ini ya,
orang perusahaan gitu. Orang seperti apa sih yang dicari kalau dilihat portofolionya, portofolio seperti apa yang kriterianya ya bisa dalam tanda kutip dikatakan bagus gitu. Ini dari gua aja ya, Beb, jawabnya. Oke, sip, sip. Karena DA dan DS kan gue ngerjain gitu. Jadi kalau misalnya dari data science dan data analis, kita kita selalu, jadi gini, kalau kan ada orang yang bilang kalau misalnya lowongan data scientist itu oversupply ya sekarang yang apply ya, itu udah bener, itu bener banget. Jadi kalau misalnya satu kali kita buka lowongan, sekarang di Valiance gitu ya, di consultingnya Pacman atau di klien-klien kita ngebuka gitu, kita yang ngetes, itu sekali kebuka bisa sampai 200 sampai 300 orang yang apply. Buat teman-teman dengerin dulu ya, 200 sampai 300 orang yang apply. Ketika dilihat dikasih tes sederhana ya, dikasih tes sederhana, misalnya kayak tes Python sama tes logika matematika sama tes beberapa statistik gitu ya, itu biasanya cuma yang balik cuma 10. Oke, Bib. Ini dulu ya, teman-teman bilang banyak banget oversupply data gitu, itu benar. Tapi yang bisa ngerjain tes itu akhirnya cuma 10 doang. Yang dari sekian banyak itu. Dari 10 itu paling yang bisa worthy untuk di interview itu 3 atau 2 gitu. Biasanya separah itu, Bib. Bisa ditanyain ke semua teman-teman di data, Indonesia separah itu. Banyak banget orang yang belajar data science tapi skillnya tidak mumpuni. Dan akhirnya yang dari skill yang mumpuni, itu ya skill nanti ya teman-teman bisa belajar di Pacman, bisa belajar di luar, bisa belajar dari Coursera, terserah lah gitu ya. Tapi kalau misalnya portofolio gitu, ya harus buat sendiri kan ya. Nah, 3 orang, 2 orang yang akhirnya dipilih ini, biasanya untuk diajak interview, kecenderungan adalah orang-orang yang sudah punya banyak portofolio gitu. Nah, portofolio, akhirnya jadi sebenarnya gini, kalau punya skill dan punya portofolio, kalian mungkin banget untuk di interview. Kalau cuma punya skill, kalian ya keseleksi doang. Gitu ya. Keseleksi dan akhirnya di interview, itu adalah tujuan kita. Jadi, nah, portofolio yang bagus, itu yang akhirnya bikin kita di interview, itu kayak gimana sih? Gitu. Nah, satu adalah portofolio yang ada gunanya. Nah, portofolio yang nggak ada gunanya, yang cuma dummy, yang tidak ada manfaatnya buat masyarakat, manfaatnya buat perusahaan, ya itu bakalan cuma dummy doang. Portofolio dummy tidak berguna, menurut gue. Itu silahkan nanti kalian kalau misalnya mau berdebat boleh ya. Contohnya adalah kalau kalian bikin portofolio pakai data apa ya, CIFAR 10 gitu ya, pakai data gambar yang udah ada banyak orang jadi tutorial. Kalau kalian bikin portofolio SQL bersihin data gitu, ya itu nggak bakalan ada gunanya. Karena itu cuma tutorial atau cuma nunjukin skill doang gitu. Yang kita perlu nunjukin adalah nunjukin kita bisa bikin produk yang beneran bisa solving business problem. Misalnya kayak di sini ada Alvin ya, Alvin masih ada Alvin. Misalnya kemarin-kemarin Alvin bikin peta gitu ya, peta terus habis itu ada peta apa? Polusi, peta suhu dari setiap kota gitu. Oh, kita bisa tahu jadinya kota ini lagi gimana, makin panas nggak sih setiap tahunnya misalnya seperti itu. Itu kan ada gunanya ya, ada social impact-nya. Atau bisa bikin credit scoring algorithm. Padahal lagi apply ke bank misalnya. Kalau kita sekarang punya portfolio credit scoring algorithm yang dari ujung ke ujung sampai bisa dites, ada aplikasinya di website gitu ya, Streamlit-nya juga ada gitu, ya itu berarti kita bisa nunjukin kalau kita bisa bekerja di sana. Kalau gue kerja di sana, nih lihat nih, yang gue kerja masalah lo tuh, gue udah bikin solusinya. Nah itu mungkin banget bakalan bisa jadi di interview. Masa lalu, gue udah bikin solusinya. Ini portofolio gue, ada di portofolio gue. Itu yang sangat mungkin untuk di hire. Jadi, portofolio harus punya manfaat. Datanya bisa dari mana aja. Datanya bisa nge-scraping, datanya bisa dari Kaggle, datanya bisa jangan dari klien ya. Nanti kalau klien kena NDA nanti. Datanya dari mana aja, tapi fungsinya harus satu. Nyelesain masalah di perusahaan. Nih, kalau lo hire gue udah punya solusinya nih. Itu pasti ke hire. Kalau kalian pakainya cuma tutorial doang, level tutorial SQL, tutorial Python, tutorial machine learning, dijadiin portofolio, pasti nggak akan bisa. Dan kami yang di industri sudah hafal mana aja yang jadi tutorial data segala macam gitu. Jadi kita tahu lah house pricing regression gitu di Kaggle. Ya oke, gitu. Terus apa sih?
eh, prediksi data pakai menis, OCR pakai menis gitu yang kemarin dipakai di KPU gitu. Ya kita tahu ke itu levelnya tutorial gitu. Jadi itu nggak bakalan bisa meloloskan kalian untuk di interview. Yang perlu di interview adalah orang yang bisa bikin solusi yang bisa nyelesain masalah bisnis problem gitu ya. Jadi itu adalah contoh portofolio yang bagus gitu. Yang bisa nyelesain masalah bisnis. Itu aja sih poinnya. Yang lain tidak terlalu penting menurut gue. Kompleksitasnya, seberapa bagus warna-warninya, ya debatable ya. Tapi yang paling jadi parameter utama adalah portofolio yang nunjukin nih kalau gue itu sudah punya solusi dari perusahaan lo, masalah dari perusahaan lo. Nah, jadi kita harus tahu masalahnya dari industri itu apa ya. Jadi kalau kalian mau masuk ke startup, kalian harus tahu tuh masalah startup apa. Di situ churn-nya kah, default risk-nya kah, atau apalah gitu ya. Atau segmentasinya lah, upselling-nya lah, recommender system-nya lah. Kalian harus udah tahu, baru kalian bikin portofolio dan kalian baru propose. Itu pasti akan di-hire. Gitu ya. Asal tadi ya, lagi tes skill harus bagus. Nah, balik lagi ke supply tadi. Jadi dia bener nggak supply-nya data scientist sekarang banyak di Indonesia? Itu enggak sih sebenarnya. Banyak yang tidak memumpuni, sedikit sekali yang memumpuni. Tadi ya, dari 200 orang, paling cuma 10 yang lolos tes skill ya, bukan tes portofolio. Paling 3 orang yang di-interview buat portofolio dan dikasih tugas paling. Itu biasanya cuma 1 atau 2 yang balikin. Beneran, seenggak kompetitif itu. Yang penting kalian bisa skill sama bisa bikin portofolio yang bagus dan bisa kasih impact, kalian bisa kerja di data, beneran. Karena kebanyakan orang males, karena kebanyakan orang nggak segitu jagonya, itu serius. Gitu. Jadi portofolio yang bagus dan ngefek, itu bisa bikin kalian kerja, skillnya, kalau misalnya ada skillnya kalian bisa kerja, tapi kebanyakan orang tidak punya skill dan tidak punya portofolio yang bagus. Gitu. Oke? Mungkin next question-nya ke Riyad kali ya. Ada pertanyaan tuh di chat data engineering ya. Oke, boleh. Sebelum kita berangkat ke Mas Goldi, ini ada pertanyaan juga di slide kita di layar. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Kalau di Pacman bisa bantuin dapat kerja remote gak ke foreign company? Ini spesifik banget nih tujuannya ke foreign company, kemudian maunya remote. Ini mungkin ke Mas Adit lagi kali ya, sebelum nanti kita berangkat ke Mas Goldi. Oke. Ini pertanyaannya kenapa spesifik banget? sekalian ada yang minta gajinya juga. Kalau di Pacman bisa nggak bantuin dapat kerja remote ke foreign company? Terus ya mungkin apa aja bantuan semacamnya. Nah, kalau dari sekarang siswa-siswa kita bantuin untuk tes. Itu yang jadi JPP Max ya. Jadi JPP Max, kalau misalnya mau ngetes, itu biasanya ada yang kontak kita, terus kita bantuin untuk tes. Itu sudah banyak yang kita lakuin. Ada yang masuk ke Gojek, ada yang masuk ke Shopee gitu ya. Ada yang masuk ke Coinworks gitu-gitu. Itu yang dari gue yang mentoring ya. Kalau yang mentoring yang lain mungkin dari Cahya dan lain-lain, mungkin ada lagi perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kita kasih adalah sekarang kalau ke perusahaan yang di Indonesia dan di luar negeri terserah, itu kita adalah kasih contoh tes mereka kerjain dan contoh dari case mereka kerjain gitu ya. Terus kita bakalan coba untuk mock up interview gitu. Itu yang kita bantu simulasi interview ya. Nah, kalau untuk foreign company itu untuk remote ya bisa banget kita bantuin juga untuk itu. Tapi teman-teman harus sudah lolos ya, bukan dari levelnya Pacman mencarikan kerjaan kita gitu. Enggak, Pacman nggak nyari kerjaan. Kalian yang nyari kerja sendiri. Yang kita kasih ke kalian adalah skill dan kemampuan untuk data analisis dan data science. Kalau kalian skillnya bagus, kalian pasti bisa kerja. Kita nggak jual sertifikat Pacman, nggak ada gunanya. Kita nggak bakalan nyari kerjaan. Kita nggak jual bohong-bohongan apa ya. Misalnya kayak, Habib nanti gue bakalan cariin lu kerjaan. Gitu. Ya bener kan. Tapi kalau gue cari kerjaan di LinkedIn, terus gue kasih ke lu, itu udah definisinya udah bener kan. Ya Bib ya. Ya kita nggak jual omongan manis gitu. Yang kita mau skill lu udah bagus, portofolio lu bagus, tesnya kita persiapin bareng-bareng. Kalian apply ke perusahaan untuk remote di sana sampai kliennya masuk tes dan interview, kita bantuin di sana. Gitu ya.
Jadi bisa dibantu untuk yang di remote sama yang di local company. Itu pasti dibantuin gitu. Tapi kalian harus apply sendiri. Terus habis itu nanti baru sebelum tes ngobrol sama kita, tes soal tesnya seperti apa, ngobrol sama kita gitu. Mungkin CV-nya bakalan di-review dulu, bakalan ada mock-up interview gitu. Nah, biasanya ketahuan nih jelek-jeleknya apa. Misalnya Riyad nggak ngerti time series gitu ya. Terus nggak ngerti credit scoring, tanyain machine learning algorithm, apakah itu gradient descent, nggak ngerti gitu. Ya udah itu bisa teknis gitu ya. Gimana sih ya caranya bikin model dari nol? Oh, nggak ngerti pipeline gitu. Gimana ya caranya bikin dokumentasi? Nggak ngerti gitu ya. Terus habis itu misalnya ternyata juga language-nya ada language barrier misalnya gitu ya. Tesnya dia di bahasa kurang gitu. Ya itu juga kita bisa lihat gitu. Jadi kalian akan apa sendiri, kita akan bantuin dalam prosesnya gitu. Jadi bisa untuk kerja untuk remote dan local company gitu. Jadi itu jawabannya bisa ya. Tapi hanya JPP Max ya teman-teman. JPP Basic tidak dilakukan seperti itu karena JPP Basic fokusnya teman-teman jauh lebih independen gitu. Oke. Thank you, Mas Adit. Untuk tadi yang Mas Anonymous yang mau switch career tapi ke foreign company dan mau spesifik ke remote gitu ya, bisa dibantu tapi di dalam prosesnya gitu. Kita tidak menjanjikan ujuk-ujuk ikut program Pacman langsung dapat kerja gitu. Tapi teman-teman juga harus berproses di sananya. Kita balik ke kolom chat di Zoom terlebih dahulu. Ini ada Mas Goldi yang sudah bertanya. Kak, saya udah jadi data engineer selama 3 tahun, kemudian ingin ikut program JPP Max Pacman, tapi masih ragu apakah Pacman bisa menyalurkan job untuk posisi senior data engineer dan bahkan di posisi lead gitu. Jadi ini dasar berarti udah punya, kemudian butuh bridge atau bridgingnya ke senior data atau ke posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ini boleh dibantu jawab oleh Bang Riyad atau Mas Adit lagi, silakan. Oke. Thank you. Halo Mas Goldi. Nah, iya, sama kayak yang dijelaskan oleh Mas Adit tadi, yang kita bantu itu bisa di dalam sepanjang prosesnya. Jadi lagi-lagi kita memang tidak menjanjikan akan menyalurkan orang untuk bekerja. Tapi kalau untuk yang mau bekerja akan kita bantu semaksimal mungkin selama proses. Nah, itu poin pertama. Poin kedua adalah saya udah jadi data engineer 3 tahun, tapi ragu ingin ikut Pacman tapi ragu. Nah, di sini mungkin pertanyaan pertamanya adalah kenapa kepikiran buat ikutan Pacman? Dulu di kita cukup banyak yang sudah lama jadi data scientist tapi ikutan Pacman lagi untuk menstrukturkan pemahamannya gitu. Jadi belajarnya dari awal lagi. Terus di tengah-tengah, oh ternyata ada hal ini yang mereka belum paham, terus mereka belajar buat hal yang mereka sudah paham, ya sekedar untuk refreshment saja gitu. Nah, mungkin saran saya sih Mas Goldi bisa evaluasi lagi kali ya, mau ngobrol sama tim Pacman juga bisa gitu. Kira-kira kenapa kepikiran untuk ikutan JPP Max padahal sudah 3 tahun kerja di posisi terkait gitu. Apakah hanya ingin refresh atau sebenarnya ingin merasa ada part yang bolong dari pekerjaannya selama ini, atau memang tujuannya hanya untuk pindah kerja. Jadi 3 hal ini kan sebenarnya approach dari solusinya berbeda ya gitu. Jadi tanpa informasi yang lebih detail kita mungkin susah menjawab juga. Jadi lebih baik mungkin diskusi yang berbeda aja gitu. Thank you. Oke, sip. Thank you, Mariat. Kalau mau kontak tim kita ada di WhatsApp ya, atau mau kontak Bang Rian di Twitter juga ada kayaknya gitu. Mungkin Di feel free aja buat gue boleh nambahin kali ya, Bib, gitu ya. Boleh Mas Adit. Gini ya guys, Pacman itu nggak buat semua orang gitu ya. Kebanyakan dari kalian itu mungkin tidak cocok untuk di Pacman. Ini ya, kebanyakan dari kalian mungkin tidak cocok untuk di Pacman. Pacman itu buat orang yang salary-nya lagi stuck, baik di kerja dimanapun juga ya. Kalau misalnya butuh kerjanya cepat, itu tidak di Pacman. Silakan coba di bootcamp lain. Ya teman-teman nanti belajar cuma cepat 4 bulan atau 3 bulan ya terserah lah. Cobain. Kalau kami tidak percaya sama hal itu, kami tidak percaya, kami adalah orang di industri, kami tidak percaya kalau misalnya 3 bulan 4 bulan bisa akhirnya mengerti data science dan data engineering. Kebanyakan orang-orang yang lulus dari bootcamp 3 bulan 4 bulan akhirnya ujung-ujungnya belajar di Pacman.
Tapi kalau teman-teman maunya belajar cepat, silakan di bootcamp lain. Kami mau yang belajar di Pacman selama 1 tahun, 1,5 tahun, itu bener-bener ngerti dan akhirnya bisa diterima di industri. Gitu ya. Bener-bener ngerti. Bener-bener akhirnya bisa karirnya berubah. Bener-bener akhirnya dari gajinya cuma 4 juta, 5 juta gitu, akhirnya bisa 9 juta, tahun depan 12 juta, tahun depannya 15 juta, tahun depannya 18 juta, meningkat terus dari waktu ke waktu. Kita mau industrinya jadi maju. Kita mau teman-teman punya karir yang baik dan nggak stuck lagi. Dari satu karir stuck ke karir stuck yang lainnya buat apa? Gitu ya. Jadi nggak semua orang itu bisa cocok untuk Pacman. Beneran deh, nggak semua orang. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa gue mau belajar dengan komitmen, gue mau belajar serius selama 1,5 tahun, ya silakan monggo belajar di Pacman. Pacman bukan tempat penjanji kerja, itu yang kedua ya. Pacman itu tidak pernah menjanjikan kerjaan. Kita tidak bohong, kita jualnya. Pernah nggak dengar ITB sama UI menjanjikan kerjaan? Enggak kan ya? Yang kami janjikan adalah kalian kalau misalnya serius belajar, fokus, baik dengan masalah belajarnya tadi, pusing atau apa selama macam, kita bantu sampai kalian ngerti gitu ya. Usaha tetap spend waktu 3 jam 4 jam sehari untuk belajar. Lama-kelamaan pasti bisa gitu ya. Itu yang kita fokuskan. Kurikulum kami dibuat untuk teman-teman belajar panjang, ngerti, perlahan gitu, dan akhirnya bisa mengubah karir kalian. Bukan buat cepat pindah karir dan akhirnya stuck di karir selanjutnya, enggak gitu. Oke. Terus ya kita juga bukan buat orang yang mungkin masih ragu sama diri sendiri ya. Misalnya kayak gue bisa nggak ya matematikanya? Gue bisa nggak ya sama Python-nya gitu? Ya silakan. Kalau dari kami yakin kalau orang yang beneran serius pasti sudah mencoba belajar sendiri, mencoba Python-nya sendiri, mencoba statistik sendiri, ternyata stuck, tahu masalahnya di mana segala macam bla bla gitu. Apakah masih bisa nggak gitu? Sayang guys, belajar 10 juta keluar gitu ya, 10 juta, berapa 11,5 ya dengan PPN gitu ya, 11,5 juta belajar di Pacman, habis itu teman-teman akhirnya nggak pindah karir dan lain-lain segala macam. Itu sayang banget gitu. Jadi Pacman itu bukan buat semua orang. Jadi kalau kalian mau serius, misalnya kalian lagi kerja, berarti nggak perlu butuh cepat-cepat pindah karir ya. Kalian lagi kerja, gitu ya, nggak butuh cepat-cepat pindah karir. Berarti tidak untuk pengangguran dan fresh grade, Pacman ya. Terus yang kedua adalah kalian itu cukup percaya diri sama matematika, sama Python dan bahasa Inggris gitu. Itu harus, karena ada tesnya juga ya dari sini, gitu. Itu harus, gitu. Levelnya minimal seberapa? Minimal lulus ujian nasional lah untuk matematika dan bahasa Inggris. Kalau kalian ngerasa pada ujian nasional susah, ya itu sebenarnya susah untuk di Pacman. Itu jujur dari saya ya. Saya CEO-nya Pacman gitu ya. Terus kalau kalian ngerasa karirnya tidak stuck, itu kalian biasanya drivernya kurang. Kalau kalian ngerasa, siswa kita ada yang 4 tahun 5 tahun kerja di akuntan kecil-kecilan gitu, mungkin gajinya 3 juta 4 juta gitu, terus pindah sama kita belajar 2 tahun, habis itu jadi data scientist. Kita mau ngubah nasib orang belajar dengan bantuin mereka belajar. Kalau kalian tidak punya driver yang kuat, saran gue sih jangan ikut Pacman gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang lagi kerja, punya waktu, terus habis itu cukup percaya diri dengan kemampuan matematika dan bahasa Inggrisnya gitu ya, terus habis itu punya driver dorongan kuat, gue harus pindah karir nih karena gue punya anak, bentar lagi gue nyicil rumah gitu. Ini kenapa kayak gue yang curhat gitu. Nah, terus kita butuh stabilitas keuangan nih gitu buat anak istri, gue butuh pindah ke industri. Itu kalau dorongan kuat kayak gitu, kalian cocok di Pacman. Kalau enggak, mungkin kalian cari bootcamp lain aja. Kita nggak bilang bootcamp lain jelek ya, bootcamp lain juga adalah gitu yang baik-baik juga gitu. Silakan dicobain ke bootcamp lain gitu sih Bib. Jadi maksud gue nggak semuanya jangan ke Pacman gitu, karena gue butuh orang yang beneran pengen belajar gitu Bib, yang beneran pengen pindah karir, ada drivernya kuat, dorongan kuat nih, aduh karir gue stuck, gue butuh harus jadi sandwich generation gitu tadi katanya gitu. Nah itu mungkin kalian butuh di Pacman gitu. Jadi kalau lo serius, lo pengen belajar kayak di kampus lagi, kayak di UI, kayak di ITB, kayak di kampus lagi kemarin-kemarin, kayak kalian belajar computer science atau IT gitu, statistik, atau kalian lagi belajar di kampus misalnya di jurusan sejarah kayak tata boga apa, dan kalian beneran belajarnya serius, kalian cocok di Pacman. Itu lebih mungkin kalian berhasil di Pacman, jauh lebih mungkin gitu. Oke Bib, thank you. Oke, siap. Thank you, Mas Adit.
Jadi mungkin ada penekanan tambahan ya dari Mas Adit. Jadi kalau buat teman-teman yang tadi mungkin sudah tertarik buat join program men, perlu set ekspektasi dari awal, tidak bisa cepat-cepat langsung ini gitu, langsung cepat-cepat bekerja, kemudian langsung dapat posisi yang teman-teman inginkan. Perlu berproses di Pacman, tapi selama berproses itu yang nanti akan pasti dibantu oleh teman-teman yang ada di Pacman gitu. Gitu untuk ini ya, ringkasannya mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Mas Adit dan Bang Rian. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, ini ada beberapa ya, kita coba elaborasi untuk beberapa pertanyaan yang mirip. Ini untuk pertanyaan 1 dan 2 ini cukup mirip ya, masalah background. Ini jika tidak ada background IT, apakah bisa jadi data engineer? Saya dengar kebanyakan dari SoftBank. Kalau udah punya basic Python sudah cukup atau belum? Dan yang kedua, prefer mana yang antara data engineer dan data scientist bagi seorang yang punya basic matematika dan pemrograman gitu. Ini masih seputar masalah background. Dari Bang Riyad ada komentar untuk dua pertanyaan ini? Silakan. Yang pertama yang gampang dulu. Lebih prefer data engineer atau data scientist. Nah, ini mendingan ya saya nggak bakal jawab sih. Mendingan yang nanya coba eksplorasi dulu bedanya apa data engineer dan data scientist. Di Pacman, kalau mau nyoba di Pacman kita nyediain junior program yang harganya sangat murah sebenarnya untuk teman-teman mencoba sebenarnya kerjaan data engineer kurang lebih seperti apa dan kerjaan data scientist kurang lebih seperti apa. Kalau udah coba bikin pertimbangan sendiri, lalu harusnya teman-teman bisa memutuskan sendiri atau mungkin mau diskusi lebih jauh juga bisa gitu. Tapi yang penting coba sendiri dulu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak punya background IT bisa nggak jadi data engineer? Bisa apa enggak? Bisa gitu. Tapi apakah langsung jadi data engineer? Ini lagi-lagi tergantung musimnya gimana gitu. Kalau emang demand data engineer lagi tinggi, ya orang yang ini sebenarnya nyangkut yang bawah tadi saya lihat. Kalau cuma bisa Python, bisa nggak jadi data engineer gitu? Ya Python itu bukan data engineering. Python itu cuma alat bantu untuk data engineering. Jadi kalau beberapa tahun lalu pas lagi boomnya software engineer, asal bisa coding aja bisa masuk jadi SoftBank gitu. Ya efeknya banyak orang-orang yang tidak kompeten bekerja, gaji jadi bubble dan lain-lain lah ya gitu. Mirip. Kalau misalnya emang industrinya demand-nya lagi tinggi, orang yang punya skill sedikit pun akan bisa menjadi data engineer gitu. Oke. Nah, terus kalau kayak gitu gimana caranya? Ya sebenarnya hal yang penting untuk teman-teman dapat ya. Oke, data engineering, data science itu adalah set of skill gitu ya. Tapi hal lain yang teman-teman perlu terima juga saat baru pindah karir gitu adalah teman-teman mungkin di awal nggak masuk ke posisi yang diinginkan gitu. Jadi misalnya teman-teman pengennya jadi data analis, data engineer, tapi yang open itu data analis, coba dulu aja gitu. Yang kita kejar adalah pengalaman pertamanya. Pengen jadi data scientist, tapi yang buka adalah BI engineer, coba dulu aja gitu. Pengen jadi data engineer yang buka analytics engineer, misalnya judulnya, ya jalani itu dulu aja. Nanti sepanjang berjalannya waktu, ya teman-teman bisa memanfaatkan skill data engineering ke pekerjaan yang teman-teman tekuni sekarang dan bergeser posisinya atau nyari kerjaan lain yang memang 100% di data engineering gitu. Jadi ya tadi untuk di awal karir mungkin lebih bijak kalau teman-teman nggak terlalu idealis dulu gitu sih. Nah tadi ya kalau udah bisa basic Python cukup apa enggak? Ya tadi Python itu bukan data engineering gitu. Thank you. Sorry, Imit. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya menemukan ada dua pertanyaan yang menarik nih, Bang Riyad. Pertama, ini mungkin tips yang mungkin relate dengan topik kita pada malam hari ini gitu. Bagaimana tips dan trik dari Karyat untuk belajar untuk upgrade karir di tengah kesibukan pekerjaan yang sekarang gitu. Mungkin masalah keluarga, kemudian kehidupan sosialnya juga gitu.
seperti apa nih kira-kira? Lol. Yang pertama kehidupan sosial saya minim. Yang kedua masalah keluarga, keluarga juga belum berkeluarga sekarang gitu. Lalu kesibukan pekerjaan. Nah, gini, saya kerja di industrinya udah lumayan lama. Jadi hal-hal fundamental udah sedikit banyaknya udah punya bayangan cukup apa ya, cukup broad gitu. Jadi soft eng itu gimana, DevOps itu gimana, data eng gimana, ML itu gimana. Ya secara general saya sudah punya bayangannya. Nah, yang rutin saya kerjakan adalah membaca buku. Jadi ya anggap ada satu topik random, misalnya teman-teman di data engineering kepikiran soal ada istilahnya data mesh sekarang, itu jadi tren kapan ya, data mesh 2 tahun terakhir mungkin 2-3 tahun. Nah, ya udah sambil tidur saya baca ya sambil tiduran saya baca soal data mesh satu buku. Awalnya nge-skim buku dulu, cuma ngafalin daftar isi, terus memahami jargon, baru mulai masuk ke dalam-dalamnya. Jadi satu buku itu saya iterasi, mungkin bisa berhari-hari ngebacanya gitu. Itu hal yang tidak dilakukan di pekerjaan, ya stack yang nggak dipakai. Untuk stack yang dipakai di pekerjaan, kalau baru approach-nya juga sama. Tetap aja baca buku dan ngoprek gitu. Jadi ya jam istirahat sih yang dikurangi. Ya, emang apa ya, balik lagi itu appetite masing-masing ya. Kalau teman-teman pengennya istirahat ya silakan gitu. Tapi kalau saya karena ada ego buat ngoprek, jadi sering memakai jam istirahat untuk ngoprek sendiri gitu. Jadi sebenarnya tidak seimbang juga. Pasti ada yang dikorbanin ya Pak ya? Iya benar. Ya, oke. Itu teman-teman, ya kehidupan yang ingin ada sesuatu yang ingin dikejar pasti butuh pengorbanan ya. Mungkin tidak seimbang semuanya sampai kita di posisi yang kita inginkan gitu. Misal dari posisi saat ini, misal butuh switch karir gitu. Ya perlu ada pengorbanan, salah satunya mungkin kehidupan sosialnya karena butuh belajar gitu ya. Tadi contohnya Bang Riyad mau ngoprek gitu. Tentu tidak bisa semuanya harus berjalan sekaligus gitu. Pasti ada yang dikorbankan, ya, tapi lagi-lagi ya, apakah yang kita kejar itu worth dibandingkan apa yang kita korbankan gitu. Itu balik lagi pertanyaannya ke diri masing-masing gitu. Tadi balik lagi ke apa yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau teman-teman yang masih dalam kondisi underpaid, kemudian tertarik buat switch karir ke bidang manapun ya, tidak harus di data, tentunya harus siap dulu komitmennya gitu. Bangun dulu komitmennya sehingga tadi ketika ada kondisi seperti ini gitu ya, pengen menyeimbangkan ya pasti ada pengorbanan lainnya gitu. Alvin mau nanya tuh, Bib, Alvin. Oke, Silakan Alvin. bentar, aku kasih aksesnya. Alvin. Mas Alvin kayaknya udah ini ya, Ya, bisa unmute, Alvin. bentar. Boleh tahu ini nama Mas Alvin atas nama siapa? Alvin Noza tadi. Kayaknya tadi Mas Alvin udah ini deh, udah keluar. Keluar ya? Oh, oke. Iya. Oke. Ya. Silakan kalau teman-teman yang mau bertanya langsung Ya. via ini juga silakan via Langsung unmute aja, nanti kita jawab bareng-bareng. Ya, kita bakalan kasih gambaran yang transparan mungkin ya. Kita nggak bakalan bilang belajarnya gampang, codingannya enak, indah, diraih-raih. nggak pernah salah, bisa kerja dengan mudah, gitu-gitu. Kita enggak ya guys. Kita beneran kita beneran transparan tuh kalau misalnya beneran belajarnya capek, perlu waktu, ada komitmen di situ, dan akhirnya nanti punya skill, bertahap bisa bikin portofolio dan ngerjain tes-tes dari kantor-kantor yang bagus-bagus, teman-teman itu pasti bisa gitu ya. Ya nggak ada apa ya. Kalau kata Euler nggak ada jalan mudah menuju glory gitu, nggak ada jalan mudah menuju kemenangan gitu. Ya kalian pasti akan susah-susah, seok-seok, tapi bisa kok kita bareng-bareng lakuin itu. Ada mentornya juga,
bisa ditanyain, bisa curhat sama mentornya, ngobrol segala macam, yada segala macam. Itu kita bisa bantu teman-teman di situ. Materinya udah kita bangun sesuai dengan kebutuhan industri. Materinya advance. Kalau tanya teman-teman ada yang udah S2 data science atau machine learning di luar negeri, teman-teman pasti tahu materi kami itu mirip sama S2 di luar negeri. Bisa dibandingin sama kampus-kampusnya. Kalau misalnya salary-nya langsung tinggi, kita juga nggak bohong ya guys. Kita nggak bilang kayak salary-nya langsung 50 juta insya Allah gitu. Enggak gitu. Saya salary pertama 5 juta. Kayaknya Riyad salary pertama tuh 2,5 juta ya. Itu yang dulu kerja Rodi ya. Terus kayaknya saya baru gaji saya naik ke 15 juta itu ketika sudah 2 tahun kerja. Ini karir pet beda-beda ya teman-teman. Gaji saya di tahun ketiga itu gross-nya di 75 juta. Tapi lagi-lagi pas lagi kita bandingin sama orang lain, ternyata nggak semua orang bisa seperti itu gitu ya. Ngejar kompleksitas, ngejar pemahaman bisnis, ngejar modelingnya banyak banget, itu nggak semuanya. Namun apakah possible? Possible kalau kalian belajar dengan cara yang sama terus-menerus seperti ini. Bahkan kalian akan terus tetap perlu belajar ketika sudah di kantor gitu ya. Jadi yang Pacman buat itu sebenarnya adalah researcher. Kalau misalnya data engineer kalau istilahnya dia adalah tukang ngoprek gitu ya. Kalau kami itu data scientist, kerjanya adalah baca paper, riset model, analisa data, propose solusi ke bisnis. Jadi kami kayak researcher di perusahaan. Bukan coding monkey yang coding doang selesai, itu enggak. Sama juga data engineer gitu. Dia harus tahu pipeline, gimana cara minimalisir engineering debt, terus technical debt ya. Terus gimana caranya cobain trade-off antara nyobain library baru atau pakai existing yang sederhana gitu ya. Itu jadi kayak researcher gitu pola pikirnya. Kita nggak pengen ke teman-teman dalam waktu 3 bulan 4 bulan bisa akhirnya kayak researcher dan data atau kayak tukang oprek engineer jago, itu sangat sulit sekali. Boleh dicoba dulu ke tempat lain gitu. Tapi kalau teman-teman pengen terus belajar, pengen dapetin ilmunya sampai dalam, beneran karirnya berubah gitu ya, beneran karirnya nanjak dari waktu ke waktu setelahnya, ya bolehlah ikut Pacman. Kalau belum yakin bisa ngobrol sama Pak Habib dulu atau ngobrol sama saya. Saya agak sangat slow respon ya kalau untuk jawab, tapi mungkin Habib bisa jawab lebih cepat gitu. Jadi kita nggak jualan nggak jualan omongan guys, kita beneran kayak kenyataannya kayak gini, kayak kalau kalian masuk ke kampus bagus, misalnya kayak di mana ya, UCL atau di Edinburgh UK gitu ya, atau mungkin di NYU gitu ya, atau Carnegie Mellon, mungkin materinya bahkan lebih sulit dibandingkan di Pacman. Tapi apakah mengubah karir? Mengubah karir, karena technical complexity-nya sudah di atas dari industri gitu. Itu yang kami betting. Kami sudah 10 tahun di data engineering dan data science. Jadi kalau teman-temannya ngerasa kayaknya bisa lebih cepat deh ini segala macam, saya butuh cepat. Kalau butuh cepat, bukan di kita jawabannya gitu. Mungkin itu aja dulu kali ya, BP. Nah, kalau mau ngobrol-ngobrol lagi, silakan chat di LinkedIn saya juga ada LinkedIn ya, kalau misalnya mau teman-teman ngobrol via LinkedIn gitu, karena nggak mau ngasih nomor telepon kan, nomor telepon privacy ya guys. Bisa juga tanya-tanya di LinkedIn, ini ada LinkedIn saya kasih via chat ya gitu. Link ini Riyad bisa dicari di LinkedIn saya dengan nama Riyad Rifandi, itu pasti ada di situ, karena dia adalah CTO dari Pacman, pasti ada di rekomendasi saya gitu. Ini LinkedIn saya gitu. Kalau dari Habib bisa juga nanti langsung chat kontaknya Habib gitu. Nah, ada Sultan. Nah, Bang, pertanyaan receh nih, maaf ya. Apakah matematikanya sesulit itu atau cukup di level SMA? Nah, gini ya. Begini, semua matematika dasarnya itu menjadi fondasi untuk matematika yang tingkat lanjutan. Matematika SMA itu adalah menjadi dasar untuk teman-teman belajar linear algebra, probability, dan kalkulus. Kalkulusnya kalkulus yang matematis, kalkulus yang numerical. Kalkulus numerical tuh berarti kita ngitung, bukan proving. Nah, anak matematika banyak yang proving. Di sini kalau ada anak matematika bisa pasti proving teorem gitu-gitu segala macam. Jadi kita bukan yang untuk pembuktian. Kita fokusnya adalah kalkulasi matematis. Jadi lebih ke arah engineering.
Apakah cukup untuk di level matematika untuk dari SMA? Cukup banget, asal kalian ngerti diferensiasi, integral, matriks, itu bisa ngerti itu. Apakah linear algebranya sama kayak gue lagi kuliah di ITB, ya, misalnya ada teman-teman yang dari ITB gitu, atau di UI? Enggak. Linear algebranya kita ada linear algebra dalam satu course gitu di machine learning, itu diajarin lagi gitu. Diajarinnya itu untuk komputasi, jadi lebih sederhana. Apakah materi probability-nya nanti susah, lebih susah dibanding di kelas dulu gitu? Enggak, materinya itu kita ngambil dari banyak course, kita coba untuk cerna, untuk biar lebih mudah dicerna gitu. Teman-teman banyak yang sambil ngoding nanti itu buat kotak-atik pakai Python gitu. Jadi probability itu bukan cuma dihitung ya, tapi bisa disimulasiin, bisa di infer, bisa digambarin gitu ya. Jadi matematikanya itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman ujian nasional nilainya baik gitu ya, lulus ya, jangan 6 lah, 7 lah gitu, 7 atau 8, harusnya cukup untuk memahami itu. Karena kami itu di Pacman satu-satunya bootcamp yang ngajarin probability lagi, linear algebra lagi, statistik lagi sebelum masuk ke machine learning. Jadi kalian kayak kuliah di kampus-kampus yang besar di sana, kalian punya pondasi yang kuat. Yang kuat itu pondasinya. Machine learning-nya gampang. Machine learning-nya gampang setelah pondasinya kuat. Yang kuat itu pondasinya. Kalau pondasinya kuat, nggak bakal kemana-mana lah. Kalau misalnya pondasinya lemah, ya kalau nanti ada perubahan, ada apa segala macam, nggak ngerti, susah ngerjain gitu. Itu yang Mas Sultan. Jadi matematikanya tidak sesulit itu kok sebenarnya gitu. Kalau bisa dipelajarin nggak? Bisa banget dipelajarin. Eh, apakah apakah mudah mudah apa ya? Kemarin saya ada tweet dari bapak ini, bapak dosen ITB ya. Bapak dosen ITB ini Pak siapa lupa ya. Eh, yang baik banget itu sering ngajar kelas-kelas dibuka gitu materinya dia. Ini saya Pak Aliam Sebara gitu ya. Ini ya saya senang banget sih sama sering tweet-tweetnya Pak Aliam Sebara ini. Iya betul. Nah ini mungkin teman-teman bisa dilihat deh tweetnya. Tweetnya Pak Aliam Sebara tuh dia intinya adalah dia bilang kalau kebanyakan orang itu merasa belajar kalau cuma nonton video doang, nonton video. Karena itu nggak belajar, guys. Itu bukan definisi belajar juga di Pacman ya. Di Pacman bukan seminar, Pacman bukan cuma duduk doang, habis itu kalian ngerti, enggak gitu ya. Nah ini saya bacanya, ini sejalan dengan kata Pak Aliam Sebara begini. Ini sejalan dengan apa yang saya katakan di kelas tadi terhadap mahasiswa kalkulus. Beberapa jebakan yang membuat Anda merasa seolah-olah sudah belajar matematika, merasa sudah belajar karena sudah mengikuti kuliah atau nonton video, itu belum belajar ya. Nonton video itu belum belajar. Nonton video, ngerjain exercise, ngerjain apa pembuktian segala macam di matematika, baru itu namanya belajar. Merasa sudah belajar karena sudah mencatat. Enggak ya guys, mencatat bukan belajar. Memahami adalah belajar. Merasa sudah belajar karena sudah membaca solusi orang lain terhadap suatu soal. Enggak ya, soalnya bisa berubah. Kita harus paham. Memahami itu tujuan, paham itu tujuan belajar. Kalau kalian belum paham sampai kalian soalnya diubah, teorinya ada teori yang ditambah, kalian nggak ngerti gitu ya, itu kalian berarti nggak ngerti gitu. Nah itu menurut saya adalah representasi dari kebanyakan siswa-siswa yang ini tidak berhasil di Pacman ya. Banyak yang nggak berhasil juga, sama juga. Kalau pengennya cuma nonton seminar doang habis itu ngerti kayak gini, nggak bisa banget. Itu bukan cara belajar yang benar gitu ya. Itu bukan cara belajar yang benar. Kalau kalian mau belajar yang benar, punya hasil output yang baik, ya cara belajarnya benar, ngerjain exercise, nonton videonya, kerangkum, bikin penjelasan sendiri dengan bahasa sendiri, artinya paham ya. Paham, baru kalian benar belajar. Gitu. Oke? Mungkin segitu dulu, Bib. Ada lagi? Oke, thank you Mas Adit, karena ini Ya. pertanyaannya cukup banyak ya. Kita Terima bahas kasih Mas Sultan. dua pertanyaan dulu, bukan dua pertanyaan dulu sih, dua pertanyaan terakhir untuk pada malam hari ini. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Saat ini kan data masih berkembang nih di industri gitu, masih posisinya sedang tumbuh lah, apalagi di Indonesia banyak istilahnya pun masih beragam gitu. Nah, tapi bagaimana kita berbicara ke depannya, kalau seandainya praktisi data udah oversupply gitu, posisi
di masa depan tersebut ujung-ujungnya kondisinya akan underpaid juga atau standar gitu. Gimana nih Mas Adi? Ini mungkin agak susah pertanyaannya. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya, kalau misalnya dokter besok banyak, apakah harga dokter murah? Ya mungkin bakal murah. Kalau semuanya data scientist bakalan banyak, mungkin kan data scientist harga gajinya murah. Mungkin banget. Kalau data engineering gimana? Sama juga. Itu kan law of supply and demand. Background saya manajemen by the way, jadi kita bisa ngobrol di level manajemen ekonomi kayak gitu ya, supply and demand. Eh, tapi pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya semuanya udah banyak? Tuh. Pertanyaannya adalah asumsinya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Gitu ya. Apakah beneran bisa sebanyak itu data scientist? Apakah bakalan sebanyak itu data engineering? Programmer tuh banyak guys. Levelnya programmer ya. Web developer tuh banyak gitu. Software engineering jago kayak di Facebook banyak gak? Ada grid filter di situ. Kayak distribusi gitu. Orang-orang akhirnya cuma orang 5% sampai 10% orang aja yang akhirnya beneran bekerja dengan baik di industri itu. Gitu ya. Ada grid filter di situ. Kalau semua orang jadi dokter, oke gitu. Bisa nggak akhirnya jadi dokter semuanya? Enggak. Ada grid filter di situ. Bisa nggak semuanya jadi researcher machine learning? Enggak. Pasti ada grid filter. Grid filternya apa tadi? Usaha, komitmen kita buat belajar ini sampai paham. Karena ini butuh bertahun-tahun. Gitu. Kita nggak semua orang kuat, nggak semua orang mau gitu. Mungkin kuat tuh bukan masalah apa daya tahan ya, tapi lebih kayak pasrah, pasrah menjalankan pelajaran ini gitu ya. Saya pasrah aja. Itu lebih baik dibandingkan bertahan sekuat tenaga. Itu lebih berbahaya. Eh, Menurut saya asumsinya itu tidak masuk akal. Karena kalau semua orang jadi data scientist, berarti data scientist udah mudah dipahami. Kenyataannya tidak mudah dipahami guys. Perlu usaha gitu ya. Jadi itu bukanlah asumsi yang valid gitu. Mungkin Rian ada opini kali ya untuk gitu. Kalau misalnya data engineering banyak itu gimana? Karena menurut gue sekarang programmer banyak gitu. Tapi yang jadi data engineer ya tetap aja susah. Nggak semua orang gitu. Mungkin Rian mau kasih opini? Ya, kalau di data engineering apa ya? Yang kita pas bikin kurikulum segala macam gitu, yang kita kejar itu sebenarnya bukan barang teknisnya apa ya ngoding Spark gimana gitu, itu poin sampingan lah gitu. Yang sebenarnya jadi masalah kan adalah uh, data engineering itu ngasih value apa ke perusahaan gitu, ngasih cara pikirnya gimana sih data engineering itu agar dia bermanfaat gitu. Nah, yang kalau misalnya hal ini ada terus gimana ya? Selagi perusahaannya membutuhkan dan value yang dihasilkan itu tetap tinggi, ya harusnya ya bayarannya tetap tinggi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau menurut saya kedepannya kebutuhannya akan nambah apa enggak gitu. Terus apakah jumlah supply-nya bisa mengimbangi sama kebutuhan tadi? Di luar masalah bisa apa enggaknya mungkin itu yang tadi Mas Adit orang ekonomi lebih bisa ngomong gitu ya. Tapi yang pasti kalau saya karena suka bidangnya, saya berani betting ke bidang ini gitu. Saya suka engineering, saya bakal ngerjain engineering di long term, dan selagi value yang saya kasih ke perusahaan itu bisa naik terus gitu, ya harusnya saya akan dibayar dengan nilai yang sepadan gitu. Jadi kalau apakah nanti lama-lama banyak yang dibayar rendah? Ya saya sih cukup yakin kalau memang banyak yang nggak mumpuni ya banyak yang dibayar rendah gitu. Tapi yang mumpuni akan tetap dibayar dengan harga yang pantas. Thank you. Jadi harus mumpuni ya, Ted. Baru mungkin bisa gajinya baik. Tapi sebenarnya semua orang dokter yang bagus juga mahal. Iya. Gitu. Dokter yang baru lulus ya murah gitu. Oke, sip. Dari masalah ini ya, kemampuan berarti ya, balik lagi ke sejauh apa bisa memberikan kontribusi gitu. Nanti kemudian di saat udah banyak gitu, pasti ada filternya juga di sana, karena tadi masalah skills lagi-lagi tidak semua orang bisa masuk gitu. Tadi mungkin dicontohkan juga oleh Mas Adit, kalau di sana ketika semua orang pengen jadi dokter, tapi tidak semua yang akhirnya berhasil jadi dokter gitu ya.
terus ketika dokter itu juga sudah banyak gitu, dan pasti ada dokter-dokter tertentu yang lebih dicari oleh pelanggan-pelanggannya gitu. Mungkin itu ibarat yang sangat menarik untuk teman-teman yang tadi bertanya masalah oversupply jika di masa depan terjadi kondisi seperti itu gitu. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertanyaan karena tadi mungkin udah dijawab oleh Bang Riyad dan Mas Adit juga. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang ini silakan follow up aja ke WhatsApp kita. Nanti kita coba bantu salurkan ke Mas Adit dan Bang Riyad untuk pertanyaan-pertanyaannya gitu. Dan yang jelas untuk teman-teman yang masih bingung apa sih data scientist atau data analis gitu ya. Ini teman-teman bisa coba junior program kita di mana program tersebut memberikan gambaran untuk teman-teman belajar mengenal data analis, data scientist gitu, kemudian apalagi ML engineering dan lain-lainnya yang tersedia di program kita gitu. Mungkin itu untuk pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement terlebih dahulu dari speakers kita, Mas Adit dan Bang Riyad. Silakan kata-kata yang mungkin bisa disampaikan sebagai pesan terakhir untuk teman-teman pada malam hari ini. Mungkin balik lagi ke judul awal, apakah saya underpaid dan kalau underpaid gimana gitu ya. Kalau emang menurut saya kalau emang udah yakin underpaid dari sisi apa ya dan kedepannya sulit untuk berkembang di industri yang tadi, teman-teman ya bisa mulai lirik industri lain, tapi tetap yang pertama pasti harus explore sendiri dulu gitu. Kira-kira cocok apa enggak sama industrinya. Soalnya kalau misalnya teman-teman udah nyemplung kejauhan terus nggak cocok, terus akhirnya ogah-ogahan ya sama lagi, stuck lagi gitu posisinya. Nah, kalau misalnya udah yakin buat nyemplung, ya kerahkan seluruh tenaga agar bisa transisi dan akhirnya sukses di industri tadi. Gitu aja sih. Oke, mungkin gue nambahin Riyad ya. Temen harus percaya sama no free lunch theorem ya. Nggak ada makan siang gratis ya guys. Mungkin mungkin sarapan mungkin kalau gitu kalau dari Bapak Presiden sekarang. No free lunch theorem ya guys. No free lunch theorem adalah tidak ada makan siang gratis. Maksudnya tidak ada orang tiba-tiba dapat gaji besar, karir baik tanpa dia usaha. Ada cost-nya pasti. Cost-nya adalah ya bukan cuma uang ya, tapi waktu, kerja keras gitu ya, kemauan gitu. No freelance theorem. Nggak mungkin kalian bisa dapat gaji gede, kokang-kokang kaki, kerja di luar negeri, cuma ada waktu dalam 3 bulan. Nggak yakin kita. No freelance theorem. Kalau kalian lebih pengen sesuatu yang sangat-sangat murah, usahanya sedikit, terus belajarnya gampang, terus gajinya besar gitu, itu kan sama dengan hampir nol ya biayanya. Kalau mendekati nol gitu, itu lebih sangat-sangat tidak mungkin untuk dicapai. Tapi juga jangan salah ya, kaprah ya. Biayanya tinggi belum tentu akhirnya berhasil gitu. Misalnya kayak biayanya 45 juta terus abis itu bla 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 ya belum tentu juga berhasil. Tapi yang menurut saya cost paling tingginya sekarang adalah beneran nggak kita ngasih waktu belajar dan coba untuk pahami materinya dan akhirnya bisa jadi data scientist beneran gitu ya. No freelance theorem guys. Percaya sama itu. Udah, terima kasih. Oke, thank you Mas Adit dan Bang Riyad atas penyampaian dan sharing diskusinya pada malam hari ini. Di mungkin sedikit sum up dari apa yang sudah disampaikan. Teman-teman untuk yang merasa saat ini berada dalam kondisi underpaid gitu ya, coba bangun evaluasi lagi gitu. Kemudian bangun komitmennya untuk buat masuk ke industri lain atau ke bidang lain gitu. Dan jangan ujuk-ujuk juga langsung resign gitu, terus langsung pindah gitu. Coba pelan-pelan masuk dulu ke bidang itu kalau bisa gitu. Coba mengerjakan, kemudian dicoba mungkin beberapa topik-topik yang ringan gitu untuk dipelajari gitu. Sehingga proses transisi mungkin jauh lebih ringan dibandingkan teman-teman harus langsung masuk gitu. Nanti putus asanya juga jadi lebih cepat kalau teman-teman terlalu terburu-buru gitu. Itu mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adit dan Bang Riyad. Semoga bisa membuka wawasan atau menambah ini teman-teman lah ya, menambah pertimbangan teman-teman untuk switch karir ke bidang lain gitu, sehingga
yang tadinya terjebak dalam kondisi underfit bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik gitu. Ini ada pesan sponsor dari teman-teman Pacman gitu. Di Pacman juga menyediakan beberapa program data yang industri mungkin lagi tumbuh gitu. Ada data scientist, kemudian data analis, ML engineer, data engineer, kemudian BI engineer, dan statistik for researchers. Bisa ambil dengan package JPP Max dan JPP Basic untuk yang sampai banyak dibantu ini ya karir, kemudian banyak fasilitas tambahan dalam proses belajarnya, sehingga probability teman-teman untuk berhasil lebih tinggi itu ada di JPP Max. Tapi teman-teman yang bisa belajar independen atau ada keterbatasan masalah kos gitu, itu juga kita sediakan melalui JPP Basic dengan materi yang sama dengan JPP Max gitu. Nah ini ada highlight juga untuk teman-teman yang masih bingung, untuk yang pemula gitu, bisa mulai start dari data analis yang mungkin tidak heavy math atau data engineer gitu. Ini dua program yang mungkin paling banyak dipilih juga oleh teman-teman siswa di Pacman. Terus ini ada program promonya juga. Batasnya saya cuma malam hari ini karena promonya udah berjalan beberapa waktu belakangan gitu ya. Silakan nanti daftar aja di websitenya Pacman untuk mendapatkan atau save seat dari kuota kelas kita di Maret ini. Nanti kelasnya akan dimulai di tanggal 9. Kemudian untuk pembayaran, teman-teman kalau yang tertarik, ini ada yang tunai ataupun ada yang cicilan gitu. Di 2.030.000 ini masih bisa dicicil sampai 12 bulan melalui Dana Cita ataupun EduFund dan kartu kredit gitu. Teman-teman bisa gunakan kode gajian Februari 2024 gitu. Ada potongan sampai 70%. Mungkin itu untuk diskusi kita pada malam hari ini, tidak banyak yang bisa kita sampaikan lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata yang terselip mungkin ya dari kata-kata yang sudah saya sampaikan, baik dari Mas Adit ataupun Bang Riyad gitu ke teman-teman kita pada malam hari ini. Kita pamit undur diri, sampai jumpa lagi di next event. Jangan lupa kita besok ada space bareng teman-teman di industri data juga di Twitter. Silakan stay tune aja di Twitter Pacman @pacmanai gitu aja. Oke, mungkin itu ya. Thank you teman-teman semua. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat malam.